alihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah TK Negeri Nusa Indah Ngaloy. Yang kedua yang saya hormati seluruh Dewan Guru di TK Negeri Nusa Indah dan di Kecamatan Jero serta Kecamatan Uyak. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke susunan acara, yang mana acara pada menjelang siang hari ini tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama acara sambutan dari kepala sekolah, yang kedua materi tentang diseminasi budaya positif. Marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari kepala sekolah TK Negeri Nusa Indah Ngaloy kepada Ibu Sri Rahayu. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan selaku kepala sekolah. Yang kami ucapkan kembali terima kasih kepada ibu-ibu para undangan yang mana yang telah mendukung acara pada hari ini, yaitu dari ibu-ibu dari Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro. Yang kami ucapkan terima kasih kembali kepada ibu guru penggerak kami, yaitu Ibu Helisa, yang mana pada hari ini telah bersama-sama menghimpun kita dalam satu wadah atau satu tempat untuk mendukung acara kegiatan Ibu Helisa, yaitu sebagai guru penggerak, yang mana materi yang akan disampaikan beliau yaitu diseminasi budaya positif. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kegiatan Bu Helisa dari awal sampai akhir selalu diberikan kemudahan dan kita semuanya mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Tak lupa kami ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara guru penggerak kami, yaitu Ibu Helisa, yang akan menyampaikan materinya yaitu diseminasi budaya positif. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf kami ucapkan ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hairunisa SPD Awad. Kepada Ibu Hairunisa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menyediakan waktu untuk saya, dan juga saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian hari ini yang mana sudah rela menyediakan waktunya untuk acara hari ini, yaitu salah satu tugas saya sebagai guru penggerak yaitu tentang diseminasi budaya positif nomor 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita telah diberikannya kesehatan, juga keberkahan, serta kesempatan untuk kita dapat berkumpul di TK Negeri Nusa Indah ini untuk memenuhi tugas sebagai CPT Angkatan 10. Berharap semoga dengan adanya ini bukan hanya untuk pemenuhan tugas sebagai guru penggerak, maupun kita sebagai guru pendidik hendaknya sama-sama belajar dengan adanya diseminasi budaya positif. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi diseminasi budaya positif.
Nah, sebelum memasuki materi berikutnya, kita adakan pertanyaan pemantik dulu. Di sini saya berharap kita tidak tegang, kita tidak merasa apa. Di sini kita hanya berdiskusi dan sharing. Kebetulan materi ini juga ditujukan untuk teman-teman, bukan hanya untuk saya maupun untuk guru di sini. Bahkan ini diwajibkan untuk menyebarkan diseminasi budaya positif tentang bagaimana sih kita sejauh mana, apakah kita sebagai prajurit yang baik atau menuju ke arah baik. Di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kita sharing ya, diskusi. Jadi boleh bertanya, boleh berbicara, jadi tidak kaku acara kita pada hari ini. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu-ibu setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, mungkin ada yang setuju, boleh, ada yang tidak. Cuman nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju boleh, tidak setuju boleh, karena belum ketidaktahuan kita. Kemudian yang ketiga, pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, boleh. Kita berbeda pendapat boleh. Ya, cuman setelah kita mengikuti materi ini, mungkin kita akan lebih tahu mana yang lebih tepat untuk anak didik kita. Lanjut. Materi hari ini yaitu konsep inti budaya positif. Budaya positif adalah salah satu modul yang mungkin dikemas dalam beberapa pembelajaran. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang 5, posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Nah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita beralih kepada disiplin positif. Apa sih arti disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di sini tadi disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak kita ya. Jadi tidak dengan imbalan, tidak dengan ancaman ataupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita, kenal dengan profil pelajar Pancasila tadi yang 6 tadi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut.
Nah, sampai ke teori motivasi perilaku manusia. Berarti kalau sudah perilaku manusia berarti bukan hanya untuk anak-anak, berarti kita orang dewasa juga termasuk di sana. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari teori inilah kenapa kita perlu mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri yang perilaku manusia. Karena ada 3 tadi. Yang pertama tadi mungkin kita sebagai guru mungkin hanya ingin menghindari hukuman. Mungkin kita supaya bisa kita berbuat baik, hanya saja kita tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian ada yang kedua ini, dia melakukan hal yang positif, tapi mengharapkan penghargaan atau imbalan dari kepala sekolah mungkin, dari teman sejawat mungkin. Nah, yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini di poin 3 inilah yang harus kita jalankan sebagai peran guru. Yang di satu ini kan artinya supaya tidak dimarahi oleh kepala sekolah, misal. Kemudian yang kedua, mengharapkan penghargaan atau imbalan dari kepala sekolah atau teman sejawat. Yang ketiga inilah yang menyadarkan kita bahwa kita seorang guru adalah betul-betul melaksanakan tugas sebagai guru dan memenuhinya dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada 2, konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau di restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, Euro kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari kedua ini mungkin yang paling bagus menurut teman-teman yang mana? Konsekuensikah atau restitusi? Restitusi. Iya, betul. Jadi restitusi. Jadi diharapkan anak didik kita mempunyai restitusi perilaku yang mengarah ke restitusi, dan kita sebagai pendidik juga mengarah ke konsep disiplin restitusi. Kalau konsekuensi ini sudah bagus sebenarnya, cuma kurang tepat karena di sini masih ada kekurangan. Penguatan jangka pendek mungkin contoh misalnya murid datang misalnya cepat, tapi hanya ingin dipuji oleh gurunya, itu bisa saja perbuatan anak akan lama. Nanti kalau dia misalnya sudah sekolah pindah atau di tempat lain, mungkin perilakunya tidak akan sama lagi. Kalau dia memiliki disiplin yang restitusi, itu akan berkelanjutan sampai dia dewasa. Nah, inilah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita, juga kita sebagai seorang guru ataupun seorang pendidik. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Apa sih restitusi? Di sini dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi di sini ada disampaikan, ada beberapa poin. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Di sini tadi posisi membuat rasa bersalah. Tadi pemukul ya, yang tadi pemukul. Dan yang kedua membuat rasa bersalah. Kasusnya sama, cuma mungkin pandangan yang berbeda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Dengan nadanya berbeda ya. Kamu terlambat Tadi lagi. ada suara. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tadi ada kalimat. Nah, kemudian di sini ada posisi teman. Contohnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Nah, ini sebagai Selamat teman pagi ya saya. Sebagai teman. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Anak memang lebih nyaman ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Teman. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini adalah teman. Berarti masih melindungi ya. Sifatnya melindungi anak dari kesalahan. Ini sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini pemantau ya menanyakan konsekuensinya. Berarti peraturan ataupun sudah dibicarakan terlebih dahulu. Di sini kita lihat sebagai guru, sebagai people manager. Selamat pagi, Bu. Selamat
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari cuplikan beberapa posisi kontrol guru tadi, mana yang lebih bagus? Manajer. Jadi artinya manajer itu bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Artinya anak-anak selalu diingatkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dari cuplikan beberapa posisi kontrol guru tadi, mana yang lebih bagus? Manajer. Jadi artinya manajer itu bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Artinya anak-anak selalu diingatkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apabila dia melanggar ada kesalahan di kelas, berarti kita ingatkan tentang keyakinan kelas. Apabila di sekolah, misal di agak ruang lingkup yang lebih besar, itu adalah keyakinan sekolah. Di situ ada simbol segitiga. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu artinya kita respect dengan kesalahan anak, atau misalnya anak ada yang melakukan yang perlu kita tindak, misal
Jadi kita tidak acuh kepada anak. Kemudian validasi tindakan yang salah, cari kebenarannya, apakah benar atau tidak. Karena terkadang mungkin anak-anak salah menginformasikan mungkin, jadi kita tidak langsung menindaknya. Jadi kita cari tindakan yang benar dulu, apakah benar atau tidak kejadian itu. Kemudian yang ketiga, setelah tahu, setelah kita tenangkan si anak, kemudian menanyakan keyakinan. Misal anak berantem ataupun berkelahi misalnya. Ingat, misalnya kita punya keyakinan keras apa nak? Sayang teman, apa contohnya? Nah, so kita bisa ingatkan. Jadi dengan sendirinya si anak akan kembali lagi ke sedia kala. Nah, ini adalah refleksi ataupun kesimpulan dari kita hari ini yang mungkin kita sama-sama gali. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma kita sebagai pendidik setelah ilmu, setelah mendapatkan ilmu ini? Yang tadi kita yang lebih utama kita mengetahui ya, ada berapa kontrol guru tadi, ada kontrol guru yang dimiliki oleh guru tadi berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berharap setelah kita mendapatkan guru ini, apa kita sebagai apa kita? Sebagai manajer. Perlahan-lahan ya, mungkin saya sendiri untuk menjadi lebih baik akan banyak belajar dan mungkin belajar terus ya. Artinya kita tidak mandek sampai di sini. Kemudian kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Adakah kita kilas balik, oh iya, ternyata begini, ternyata aku salah sama anak-anak selama ini. Kalau diri saya pribadi, saya banyak salahnya ibu-ibu, karena mungkin mendidik anak ataupun dengan cara menegur anak pun kadang ada yang kurang tepat. Mungkin dari ibu-ibu sekalian, apakah sama? Sama. Atau menyebarkan ilmu budaya positif ini yang tentunya sangat berharga, juga bermanfaat kita sebagai guru pendidik. Dan tentunya apabila kita sudah menjadi guru yang lebih baik, maka anak-anak kita juga akan lebih baik. Terima kasih dan salam bahagia, salam guru penggerak. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, semoga saja bisa bermanfaat. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hairunisa yang sudah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Semoga dengan kita mendengarkan materi tersebut, kita sebagai guru atau pendidik khususnya di taman kanak-kanak atau PAUD bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian acara yang ketiga, penutup. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kiranya saya selaku pembawa acara pada hari ini banyak-banyak meminta maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan kepada rekan-rekan hari ini. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah hari ini kita mau bikin apa ya? Bikin
bergantian atau bergiliran. Pada saat apa kita harus antri sayang di kelas? Baik nih? Cuci tangan. Iya, cuci tangan. Boleh nyelobot? Kemudian apa lagi? Berbaris. Mau masuk kelas Ramadan sama baris pulang sekolah. Nah, jadi ada berapa kesepakatan kelas kita tadi? Keyakinan kelas kita ada 5. Boleh kita tempel? Boleh. Sekarang kita tempel ya. Boleh bantu ibu? Nih. Coba mana tadi? Ya. Yang pendengar yang baik mana pendengar yang baik? Kita tempel dulu. Ajija sini Ajija. Sini, bawa sini. Kita tempel. Pendengar yang baik. Pendengar yang baik mana? Sama siapa? Nih sama Bayi. Kita tempel dulu. Kenapa sayang? Ya, apa lagi? Habis ya pendengar yang baik apa tadi? Mana tadi sama siapa sayang? Sayang. Oh, bukan sayang teman sama siapa? Sama si Aca nih. Ya nanti biar. Habis sayang teman apa? Bertanggung jawab. Kita tempel di sini. Habis bertanggung jawab apa lagi? Tertib. Habis tertib? Iya betul, antri. Kita tempel. Nah, muat? Nah, sekarang ini biar cantik, kita tempel sini boleh? Nih. Biar cantik, keyakinan kelas kita tambahin yang ini ya. Kemudian ini lagi. Terima kasih ya. Nah, sekarang keyakinan kelas kita sudah jadi. Coba kita sebutkan lagi keyakinan kelas kita yang pertama. Iya. Yang kedua, sayang teman. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, antri. Ya, kita ulangi lagi. Tadi pada semua nih menyebutkannya nih. Yang pertama apa? Keyakinan kelas kita. Pandangan ya. Yang kedua, sayang teman. Yang ketiga,